Di tengah mewabahnya virus COVID-19 di tanah air, pemerintah terus berupaya melakukan yang terbaik dari segi pencegahan dan penanganan virus corona tersebut. Presiden Joko Widodo bahkan telah menyatakan bahwa setiap keputusan ataupun kebijakan dalam menangani COVID-19 ini merujuk pada kebijakan pemerintah pusat. Namun pada kenyataannya, banyak kepala daerah yang mengambil langkah sendiri-sendiri dalam melakukan pencegahan COVID-19 ini. Pemerintah Provinsi Jawa Barat rencananya akan menggelar pemeriksaan cepat atau rapid test atau tes massal virus corona COVID-19 di Stadion Patriot Candrabaga, Kota Bekasi pada Selasa 24 Maret 2020 mendatang. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan rapid test COVID-19 yang dilakukan berupa pemeriksaan tes darah dan dahak. Yang menyebut pemeriksaan juga akan dilakukan secara bertahap. Selamat malam pemirsa se-Indonesia, jumpa kembali dengan dialog khusus EZI TV. Saya Muhammad Gunawan Abdillah. Segala peraturan pemerintah satu pintu, tidak ada tumpang tindih antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Peraturan pemerintah yang dilarang berkumpul-kumpul, dilarang kita mengadakan massa banyak. Namun Ridwan Kamil besok hari Selasa akan melakukan rapid test di Stadion Candrabaga Patriot. Bagaimana Bapak Tobi menyikapi hal ini nih? Ya, selamat malam, terima kasih Mas Gunawan dan terima kasih juga bagi Indonesia. Dilihat dari perkembangan hari-hari ini bahwa tadi Mas Gunawan sudah bicara mengenai Pak Ridwan Kamil memberikan satu pesan untuk nanti kalau nggak salah hari Selasa akan diadakan tes tes massal untuk seluruh warga Kota Bekasi sama Kabupaten Bekasi sama Kerawang kalau nggak salah. Ini berbahaya sekali. Seorang yang bukan ahli dalam bidangnya tapi memberikan statement yang melanggar aturan sendiri. Betul. Nah ini kita lihat bahwa pemerintah maupun kepolisian sudah memberikan satu maklumat untuk tidak boleh ada berkumpul maupun berbicara aja harus jauh 1 meter. Tapi kita mengadakan perkumpulan, wah itu luar biasa. Dan ini satu pesan apa yang dia lakukan ini berbahaya bagi kita, bagi masyarakatnya sendiri, apalagi dia sebagai seorang gubernur ya Jawa Barat ya, dia harus mengerti bahwa berbahaya kalau nanti yang datangnya misalnya 100 atau 200 warganya sendiri yang sehat datang hanya untuk mengetes, mau mencoba apakah dia kena apa tidak, tapi ternyata yang sehat itu menjadi penularan massal, berbahaya sekali dan itu dampaknya luar biasa. Dan kiranya ini harus diambil langkah, mudah-mudahan ini belum sampailah dan ditunda. Tapi menurut saya masalah corona ini kita harus satu pandangan, satu persepsi, satu perspektif bagaimana menangani corona ini. Nah, kemarin rekomendasi tentang WHO sudah diperhatikan oleh pemerintah dan pemerintah sudah membentuk gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 ini. Artinya apa? Bahwa di Indonesia itu sudah ada yang nangani di pusat, kan itu. Kepada pemerintah yang di bawahnya, entah itu provinsi maupun kota kabupaten, harus koordinasi dengan pusat. Nggak bisa pusat jalan ke sana, provinsi ke sana, kota ke sana, kabupaten ke sana. Ini namanya overlapping. Ya, kalau udah overlapping nanti akan menjadi persoalan yang tersendiri di kebijakan itu. Ini dari segi kebijakan itu. Kemudian rekomendasi program, kegiatan dan aktivitasnya harus dikoordinasikan dengan pusat. Seperti yang disampaikan tadi, loh kok ada pengetesan rapid test massal ini gimana? Tempatnya di stadion loh. Satu pihak pusat menghimbau, kalian di rumah saja. Sementara itu diundang ke stadion, kan itu. Tempatnya di stadion pula, kan itu loh. Kita tahu stadion itu tempat bola, iya kan? Sedarurat-daruratnya, saya kira nggak cukup kredibel sebagai tempat untuk pengetesan itu. Ditakutkan nanti jadi penularan massal. Menanggapi itu gimana nih? Ya itu, ya terima kasih itu. Untuk mencegah penularan massal tadi itu. Nah kalau mencegah penularan massal itu, ya paling jaga kebersihan satu. Yang kedua, jaga kesehatan. Yang ketiga, makan yang teratur.
Tapi kita lihat lagi, kalau bilang makan yang teratur, kan kita belum tentu masyarakat itu kan semua sama. Mungkin ada yang susah, ada yang menengah, ada yang memang apa aja bisa. Nah itu kita harus pikirkan. Tapi di sini kita harus waspada jangan sampai yang sembuh itu maupun yang lagi sehat itu tertular. Itu yang harus dijaga. Kita ini kan mau dibilang kaget atau mau meniru bangsa-bangsa misalkan Cina yang berhasil melepaskan lockdown kota Wuhan-nya. Nah, ini juga sesuatu yang bagus. Tapi kita nih kalau saya lihat di pemberitaan, media sosial ini kayak terkaget-kaget seperti Wisma Atlet tiba-tiba jadi rumah sakit. Terus katanya apalagi Kak selain rumah sakit ada beberapa itu dijadikan ruang isolasi dadakan. Tanggapannya gimana? Secara geografis tentu beda. Kita ini nggak satu dataran, kepulauan, itu pertama. Kemudian demografisnya, kita ini berpenduduk yang padat, ya kan, terrelokasi di beberapa tempat, kan itu kan. Jadi pola penularannya itu sangat beda dengan di luar negeri. Ini kan kayak jaringan, ya, artinya kontak orang dengan orang itu simpulnya di mana, itu kan harus dipelajari, ya kan. Nah, inilah tugasnya pemerintah pusat mengkaji terus, ya kan. Nah, saya kira sudah cukup lengkap tim yang ada di Pak Doni Monardo ini, saya lihat itu sudah cukup kredibel untuk melaksanakan percepatan penanganan virus corona ini. Ada pesan satu, pemerintah pusat dan pemerintah daerah tuh harus saling satu pintu, jadi tidak bertabrakan. Jika pemerintah pusat memberi arahan untuk di rumah, social distancing, pemerintah daerah malah mengajak berkumpul-kumpul di stadion. Nah, itu nanti terjadi penularan massal. Jadi kita tidak mengharapkan untuk terjadinya penularan massal. Oke, sekian dari kami. Saya Muhammad Gunawan Nabila pamit mundurkan diri. Salam sehat, salam Indonesia.